Oke, anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, slide yang selanjutnya. Oke, di sini kita akan bahas lagi tentang tadi kan kita sudah membaca bacaan ya. Bacaan tentang bahan konduktor dan isolator. Nah, di sini kita akan coba mengisi beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini ada kata-kata yang bilang, ayo kita cari tahu artinya menggunakan kamus ya. Kalian bisa lihat di buku temanya ya. Nah, di sini kita akan mencari tahu ya arti bacaan tadi menggunakan kamus ya. Oke. Di sini yang pertama ada kata, kemudian ada arti, dan ada kalimat ya. Kalian bisa buka buku di halaman 138 ya, di situ di buku tema. Nah, di situ perintahnya ayo menulis ya. Nah, di sini kita mencari tahu arti dari kalimat yang sudah kita baca atau bacaan yang sudah kita baca tadi dengan menggunakan kamus ya. Oke, kata yang pertama, bahan. Nah, artinya itu adalah barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Nah, kemudian ketika kita jadikan kalimat, dia akan seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari kata bahan, kemudian artinya itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Nah, jika kita ingin menjadikan ke dalam kalimat ya, ini masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak, karena kita membuat kalimat ya. Nah, di sini kalimatnya akan menjadi logam merupakan bahan konduktor yang sering kita lihat sehari-hari ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kata dari bahan, kemudian artinya, dan kita jadikan ke kalimat ya, akan menjadi seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kata yang kedua itu adalah menghantarkan ya, atau menghantar ya. Nah, kita cari tahu di kamus artinya apa ya. Menghantar artinya meneruskan ya, meneruskan. Nah, kemudian jika kata-kata ini tadi, kata menghantarkan ya, nah artinya meneruskan, dan kita jadikan ke kalimat, dia akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Kayu, contoh benda yang tidak dapat menghantarkan panas ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bahan apa tadi? Bahan isolator ya. Nah, dia tidak bisa menghantarkan panas dengan baik ya. Kayu ini termasuk ke dalam contoh isolator ya, yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, kemudian kata yang ketiga, nah itu adalah konduktor ya. Kata yang ketiga itu adalah konduktor. Nah, kemudian kita cari tahu apa arti dari konduktor ya. Nah, artinya itu adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, ini adalah contoh dari bahan konduktor yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Itu tadi contohnya itu adalah panci yang terbuat dari logam. Kemudian sendok ya, sendok makan atau sendok sayur tadi yang terbuat dari logam ya. Nah, kemudian akan kita jadikan ke kalimat. Nah, bentuknya akan seperti ini ya. Nah, bahan dasar dari wajan termasuk dalam kategori bahan konduktor ya, karena konduktor itu dia bisa menghantarkan panas dengan baik ya, lewat dari contoh-contoh yang terbuat dari logam tadi, misalnya seperti wajan. Nah, wajan tadi yang terbuat dari logam ya. Kemudian ada sendok makan, dan sendok sayur ya. Nah, bahan-bahan yang terbuat dari logam itu adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, atau biasa yang disebut dengan konduktor ya. Oke, kita lanjut. Kata yang keempat. Nah, kata yang keempat itu adalah isolator ya. Kemudian kita cari tahu ya arti dari kata isolator. Nah, isolator itu adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik ya, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Isolator itu bahan-bahannya tidak bisa menghantarkan panas dengan baik ya, karena bahan-bahannya itu tidak terbuat dari logam. Dia misalnya terbuat dari kain, dari plastik ya, kemudian dari kayu ya. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak bisa menghantarkan panas dengan baik ya, atau yang disebut dengan isolator. Jadi berbeda dengan konduktor ya. Kemudian yang
bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik atau tidak sama sekali itu disebut dengan semikonduktor. Nah, kemudian jika isolator ini tadi ya katanya kita jadikan ke kalimat bersama artinya, maka dia akan menjadi seperti ini kalimatnya ya. Kayu pada ganggang panci termasuk isolator yang berfungsi meredam panas ya. Nah, jadi coba anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Ketika kalian memegang panci ya. Nah, pancinya itu pegangannya itu tidak terbuat dari logam ya, atau dia terbuat dari kayu. Nah, ketika anak-anak memasak kemudian memegang di bagian ganggang panci tersebut, dia tidak akan terasa panas ya, karena gagang panci itu tadi dia terbuat dari bahan isolator yang berfungsi untuk meredam panas ya. Artinya dia bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik ya. Beda halnya dengan konduktor ya. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Kita lanjut ya. Nah, di sini yang kedua kita akan mencari sifat ya, kemudian penggunaannya. Nah, ada bahan konduktor, kemudian ada bahan isolator ya. Nah, di sini ada sifatnya. Nah, sifatnya itu adalah konduktor dapat menghantarkan panas ya, kemudian isolator itu tidak bisa menghantarkan panas ya. Bedanya sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kalau konduktor itu bahan-bahannya terbuat dari logam ya. Nah, kalau isolator dia bahan-bahannya terbuat dari kain, plastik dan kayu. Itu yang membedakan kenapa mereka tidak bisa menghantarkan panas dengan baik ya. Nah, kemudian bahan konduktor ya. Nah, bahan konduktor ini yang Ibu bilang tadi dia terbuat dari logam sehingga bisa menghantarkan panas dengan baik. Nah, kemudian yang kedua itu bahan dari isolator. Nah, contohnya seperti yang Ibu bilang itu tadi ada kayu, kain dan plastik. Nah, kemudian di sini ada cara penggunaannya. Ya, cara penggunaannya itu adalah bahan konduktor dan isolator itu dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat ya, seperti yang Ibu bilang tadi pada panci ya. Panci yang terbuat dari logam. Nah, itu termasuk ke dalam bahan konduktor. Nah, kemudian gagang panci ya. Gagang panci itu tidak panas karena dia terbuat dari bahan isolator ya. Dia bisa meredam panas sehingga ketika kita memegang gagang tersebut kita tidak akan merasakan panas ya, seperti yang terjadi ketika kita membuka tutup panci ya. Dia akan terasa panas ketika kita memegang bahan yang terbuat dari logam tadi ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini dulu. Tadi kita sudah membahas konduktor, isolator dan semikonduktor ya, bahan-bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik, kemudian yang tidak bisa menghantarkan panas, dan bahan yang sama sekali tidak bisa menghantarkan panas ya. Nah, nanti anak-anak bisa coba praktekkan di rumah ya, menggunakan pertama bahan konduktor ya. Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Nanti bagaimana perbedaan antara bahan konduktor, isolator dan semikonduktor. Nah, nanti anak-anak bisa catat di buku catatannya ya, apa perbedaannya ketika dia masuk ke bahan isolator, konduktor dan semikonduktor. Nah, itu sebagai catatan kalian ya, agar kalian bisa membedakan bagaimana perbedaan antara bahan konduktor, isolator dan semikonduktor ya. Nanti anak-anak bisa buka lagi video pembelajaran ini ya. Di YouTube juga ada ya, Ibu upload di YouTube, kemudian di Classroom juga ada. Nanti bebas anak-anak mau melihat di mana ya. Nanti ketika kalian ingin mencatat ya, kalian bisa pause dulu atau kalian berhentikan dulu ya. Kalian catat hal-hal penting yang di slide tadi, kemudian nanti bisa pause kembali ya. Oke, jangan lupa belajar di rumah ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa Salam Maria seperti biasa. Oke, kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya ya. Nah, sekarang Ibu akhiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.